berbincang-bincang selama 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih mengikuti program pendidikan bisnis. Kita akan coba berdiskusi terkait dengan yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Baik Bu, silakan diinformasikan selama itu mengikuti kegiatan doa karya ataupun mengikuti kegiatan konferensi sama ibu fasilitator, ibu tangga, dan bagaimana penerapan lingkungan sekolah saat ini SMP. Ya. Dan baru menemukan minggu ini kan baru menemukan bahwa ya teman-teman angkatan sebelumnya itu selamat ya gitu kan, banyak tugasnya gitu. Saya baru menemukan di minggu ini kebetulan ternyata masuk banyak sekali dan ini banyak sekali ya. Dan kemudian kebetulan pada saya juga di sini sedang yang bisa menjadi juga. Jadi kalau sebulan lebih ngapain aja apa yang sudah saya alami dari PGP ini, memang banyak sekali perubahan, terutama kalau menurut saya sih ini lebih membelokkan arah diri saya gitu ya, karena banyak pengetahuan baru sebetulnya itu harusnya dari dulu saya tapi tidak yakin kan gitu, maksudnya tidak yakin. Jadi seperti ya dulu satu filosofi pendidikan sebetulnya sudah tahu gitu, tapi tidak ada dalam aplikasi yang bisa dijadikan itu sebagai dasar gitu. Nah, setelah belajar di PGP ini, ya otomatis karena saya jadi tahu gitu ya, otomatis saya berpihak pada murid itu dengan ini dari sekarang. Kemudian yang kedua, di modul 1.2 itu nilai-nilai ya, nilai-nilai di situ juga saya banyak belajar bahwa sebagai individu pertama gitu saya harus menjadi individu yang itu nilai-nilai berubah, tapi sebetulnya yang kita perhatikan kita lingkungan sejawat kemudian siswa-siswa kita gitu yang harus kita tapi ya saya masih belajar untuk mengaplikasikan gitu ya apa yang saya perlu insya Allah yang saya coba di PGP ini saya mulai memperbaiki sedikit dalam pembelajaran saya di kelas dan pendekatan saya kepada anak di luar kelas juga ya saya aplikasikan termasuk games mungkin yang ada di yang saya peroleh dari ketika kita Victor, ketika kita Moka gitu ya. Itu kan ada beberapa games yang mungkin ternyata bisa ya diaplikasikan. Jadi saya belajar berpikir untuk mengajar itu apa yang kita supaya anak apalagi karena kan kalau misalnya kemarin lagi bosan ya. Iya. Jadi banyak hal yang saya peroleh sekarang. Kemudian saya mendapatkan keluarga baru di PGP ini gitu ya. Karena sistem di kelas sampai itu kan memang lebih ke kekeluargaan. Jadi kalau misalnya ada apa yang kurang, apa yang tidak tahu, itu ada nanti langsung japri nanya gimana kita sharing. Jadi lebih belajar apa yang baru. Saling berbagi ya Bu ya. Iya. Berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu dan juga. Iya. Kalau lingkungan belajar di sekolah ini kan menurut pendapat Ibu kondusif tidak Bu di sini? Untuk hal apa tuh Pak? Semua kondusifnya jadi ketika guru menyampaikan informasi tentang pembelajaran ataupun juga begitu peserta didik kita belajar ini artinya tidak terganggu lah dengan hal-hal yang tidak diinginkan, artinya mulai dari kebisingan yang meskipun ini kan hanya beberapa saat ya, rutenya pesawat rutenya pesawat ini beberapa waktu. Berbicara tentang
kondusif itu bergantung pada sudut pandang dulu. Ya. Jadi kalau buat saya, karena saya sekarang sedang mencoba berusaha menyenangkan anak gitu ya. Jadi apa yang anak senangi, saya coba mengikuti selama itu masih pada pembelajaran yang baik gitu, masih tersampaikan materi, masih anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan gitu. Itu masih kalau menurut saya sangat kondusif sih gitu. Jadi karena kan kalau mungkin ada beberapa orang yang berpikiran bahwa kalau misalnya anak itu ngobrol gitu ya, itu tidak kondusif gitu ya. Tapi buat saya ketika anak mau ngobrol sama teman sebelahnya, itu tuh sebuah potensi yang bisa kita manfaatkan ketika diskusi diganti nih temanya ngobrolannya jadi cukup kondusif sih buat saya. Dengan kondisi ini kan artinya peserta didik tidak terganggu ya, tidak terganggu ketika belajar, maksudnya kondusif dari suara gitu kan. Kan kalau misalnya kondisi itu kan terganggu ya semua. Kemudian yang kedua kondisivitas terhadap udara, kan kalau di lingkungan sini kan tidak ada sih pabrik ya, tapi kan asapnya tidak ke sini. Di sini mah orang kue pabriknya pabrik kue kan itu kan. Ya. Kalau ke situ tuh orang kue yang kayak jadinya salaman. Ya. Kalau di sana kan ada pabrik kerupuk ya. Kalau mau kerupuk. Tapi di antaranya seperti itu ya, artinya udara ketika kita menghisap bahan-bahan apa yang sehingga tidak ketika belajar tidak konsentrasi, tidak fokus. Ini kan bagaimanapun sekolah SMP Negeri Teladan sangat kondusif ya. Kalau dari segi strategis juga cukup strategis gitu. Dari kondisi anak-anak dan lingkungan juga dan selanjutnya yang B ya, di refleksi perubahan tadi Ibu sampaikan di modul 1.1, 1.2 maupun 1.3 seperti itu. Jadi ada perubahan apa? Oke, silakan. Boleh duduk sini. Boleh, silakan. Boleh tapi tidak mengganggu ya, Rey. Kemudiannya lagi ngobrol sama ya. Nah, yang tadi Bu digunakan itu lagi yang berkaitan dengan perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Iya, saya lebih cenderung mengubah pola dan strategi mengajar saya. Walaupun sebetulnya pun gitu saya berusaha membuat pembelajaran menyenangkan. Tapi untuk kali ini setelah KGP ini karena saya tahu betul bahwa kita tuh harus lebih kepada anak. Jadi dalam strategi saya mengajar itu lebih banyak berubah gitu. Jadi lebih saya setiap pembelajaran itu memperlakukan apa ya yang sekarang akan membuat semangat anak. Kemarin saya udah begini, sekarang ngapain nih gitu. Jadi strateginya tuh saya cari setiap hari itu seperti apa pendekatannya, apa yang bisa dilakukan. Jadi lebih dipikirkan gitu Pak kalau sekarang. Kalau waktu itu kan yang penting sudah tahu dalam RPP kayak gini, kalau ya udah gitu. Kadang-kadang tahun ini begini, tahun depannya juga begitu dia begitu lagi karena merasa di tahun sebelumnya berhasil gitu ya. Tapi kalau sekarang udah begitu ya ke kelas saya harus berpikir kelas apa nih strategi yang baru yang supaya senang lagi pembelajaran saya gitu. Kalau sekarang. Iya. Karena kan artinya sudah tahu filosofinya ya. Iya. Filosofi dari awalnya di modul 1.1. Iya. Jadi tidak artinya tidak serta-merta ya. Tidak serta-merta kita misalkan tahu sistem Among kan. Ya. Iya. Tahu sistem Among tapi kan tidak tahu juga ketika kita bahwa di situ ada filosofi KHD-nya yang sehingga mencetuskan sistem Among itu. Ina susun kelodo imadi kaso untuk orang bayar. Juga ketika akhirnya juga memang ketika KHD ini melihat potensi peserta didik dari semua sudut pandang. Kalau kita kadang-kadang dulu kan suka berbeda bahwa anak itu disamaratakan gitu kan, disamaratakan. Nah sekarang setelah mempelajari modul, ketika kita berdiskusi di antara rekan sejawat, baik rekan sejawat di CGP maupun rekan sejawat di lingkungan sekolah kita juga kan akhirnya memang betul potensi anak itu memiliki karakter-karakter yang berbeda sehingga kita memfasilitasi bagaimana kita menyampaikan materi itu sesuai dengan kehendak
anak-anak itu sendiri kan diminati. Nah, kaitan dengan merintis komunitas praktisi gimana itu? Komunitas praktisi ya. Di sekolah. Kalau di sekolah itu saya sebetulnya belum klik sekali dengan komunitas. Kalau saya sendiri belum membuat apa ya namanya, kan karena di sini tuh sebenarnya sudah ada komunitas MK gitu ya, komunitas inklusi gitu. Jadi guru-guru inklusi itu ya ada, jadi pertemuan-pertemuan tuh banyak sebenarnya di sini. Tapi kalau misalnya untuk saya secara pribadi yang merintis itu belum ada Kak gitu. Tapi saya lebih cenderung ke divisi sosial. Jadi saya tuh lebih ke teman-teman kalau misalnya ada yang sakit yuk kita jenguk gitu. Gitu. Jadi kalau saya lebih ke divisi sosialnya, makanya saya mungkin sama teman-teman dibilangnya divisi ketahanan dan ketahanan pangan dan sosial gitu, karena biasanya suka masak-masak gitu kan seperti itu. Jadi lebih ke komunitas-komunitas yang ada di sini. Tapi kalau komunitas luar justru ini yang lebih kuat untuk bahasa Indonesia gitu ya, untuk secara bahasanya gitu. Apa namanya, sesuai dengan kompetensi saya, itu saya lebih banyaknya keluar Pak dengan GMP gitu ya, dengan komunitas. Saya ada Pombal Barat, kemudian Pombal Barat itu teman-teman yang memang di Barat itu sering ketemu dan memang sering dia minta ini dong, ini cara ngajarin ini gimana gitu kan. Nanti kita suka ngobrol di sini, ngobrol aja sambil buat terang gitu Pak, kayak gitu. Terus nanti kita saling-saling gitu, seperti itu. Jadi paling itu sih lebih buatnya keluar. Kalau guru bahasa Indonesia di sini ada berapa orang? Berdua sama Ibu Kiki. Oh, sama Ibu Kiki. Iya. Itu komunikasi Ibu. Itu kan artinya komunitas praktisi, ya artinya kan sesama bahasa Indonesia seperti itu. Ya kalau Ibu sama Kiki kelas berapa Bu? Kelas 7. Kelas 7, Ibu 89. Kelas 89. Sebetulnya kalau misalnya dengan teman-teman Pak gitu ya, yang tidak diformalkan gitu ya, itu tuh setiap hari juga kita melakukan foto sebetulnya gitu. Seperti misalnya ini saya sedang CGP sekarang sama Bu Kiki. Nanti ngobrol sama Bu Kiki kan, Bu Kiki ini CGP sekarang udah sampai mana Bu Kiki gitu kan. Oh iya. Itu kan begitu CGP juga. CGP juga gitu. Jadi sama Paripal. Paripal ya, Paripal itu PP-nya. Iya, betul. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya secara tidak formal gitu ya, CGP dari MAPA, ketika saya mau menyusun ATP gitu, kami mau menyusun ATP itu tuh ada memang diskusi gitu, diskusi inklusif ya, intern, diskusi intern sama Bu Kiki gitu, seperti itu. Sama teman-teman yang lain pun sama gitu. Sekarang lagi akreditasi gitu ya. Itu teman-teman kan kemarin menyusun RTP itu harus ada ini, harus ada ini gitu kan. Itu saya kebetulan yang kebagian pegang poin ini gitu ya, butir ini. Jadi saya yang sharing sama teman-teman gitu. Itu kan sebetulnya secara tidak langsung itu termasuk komunitas sebetulnya ya, aktivitasnya gitu ya, yang diharapkan dari komunitas. Tapi yang tadi saya maksudkan adalah saya tidak memformalkan, tidak punya yang formal gitu di sini tuh gitu. Jadi yang diformalkan itu memang belum resmi ada. Ini kombel ini tuh belum seperti itu, tapi memang pada realitanya ada gitu. Iya. Dokumentasinya yang belum Pak. Itu memang kan kalau kita sesuatu hal yang formal kan itu menjadi kaku. Iya betul. Jadi kaku. Nah justru kan ketika kita justru yang bisa dinamis itu ketika non formal itu. Iya. Ya kan non formal ya memang begitu. Artinya membangun untuk ya semangat belajar, bagaimana strategi pembelajaran di antara sesama mata pelajaran sendiri kan, sebelum bergerak di yang lain seperti itu. Nah kemudian ini gue sebetulnya yang saya tanyakan juga ini, sebetulnya tujuan yang diharapkan dari belajar bahasa Indonesia itu apa gitu? Tujuan dari belajar bahasa Indonesia sebetulnya kan kalau misalnya untuk anak sendiri gitu ya, untuk kita kenapa sih dipelajari gitu ya bahasa Indonesia ini? Karena sebenarnya bahasa Indonesia itu kan sebagai bahasa negara untuk melestarikan, menguatkan gitu ya, mempertahankan bahasa itu gitu. Karena kan secara alamiah sebuah bahasa itu kalau tidak dipertahankan akan hilang, akan terkikis gitu ya. Nah bahasa Indonesia juga sekarang kan ada istilahnya internasionalisasi gitu ya, digunakan untuk bahasa asing. Nah
jangan-jangan gitu suatu waktu nanti kayak bahasa Sunda nih, bahasa Sunda sekarang anak-anak itu udah mulai nggak bisa mengungkapkan bahasa Sunda yang baik gitu Ya, seperti itu kan. Itu tuh pertanda sebenarnya dari perkembangan bahasa sendiri, itu suatu pertanda bahwa mungkin gitu bahasa itu akan punah gitu karena tidak ada lagi penggunanya seperti itu kan. Nah, salah satu tujuan utama bahasa Indonesia, mengajarkan bahasa Indonesia itu adalah yaitu mengajak anak-anak untuk mempertahankan, mencintai bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara seperti itu. Ya. Nah kemudian kalau dari sisi keterampilan ya, dari sisi keterampilan, bahwa harapan dengan bahasa Indonesia itu, karya apa yang ingin diharapkan? Nah, karya apa? Nah, untuk karya ini terutama untuk kelas 8, 7, kelas 8 atau kelas 9. Untuk karya, kalau saya secara pribadi biasanya menggiring anak-anak itu untuk lebih mengaplikasikan pengetahuan mereka menjadi sebuah keterampilan. Nah itu ya. Seminim apapun mereka harus bisa menuliskan gitu. Jadi sampai kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan 4 ya Pak ya. Jadi mendengarkan atau menyimak gitu ya, kemudian berbicara, kemudian membaca sama menulis gitu ya. Kalau membaca sama menyimak itu udah sepertinya kalau anak yang udah bisa baca udah otomatis lah gitu. Walaupun rutinitas membaca itu beda lagi gitu ya. Kalau misalnya diukur, ada pengukurannya, itu akan berbeda lagi. Nah, untuk yang menulis ini kan output terbesar sebetulnya. Ketika anak sudah bisa menulis gitu, itu artinya mereka udah bisa menyimak dengan baik, sudah bisa membaca dengan baik gitu kan, sudah bisa mendengarkan dengan baik, karena berbicara dengan baik, karena ketika dituliskan itu kosakatanya berbeda dengan yang disampaikan gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya di sini biasanya tidak menyamaratakan anak-anak. Ya, benar. Jadi outputnya apa? Tapi mereka bisa menulis itu. Jadi kalau dalam puisi mereka harus bisa menulis puisi. Seperti apapun mereka gitu kan, dengan berbagai teknik mana yang mau mereka pilih gitu seperti itu. Jadi kayak misalnya puisi akrostik gitu ya, ada yang puisi deskriptif, enggak ada pilihan. Assalamualaikum. Iya, sebentar. Nuhun bisa. Ya. Jadi lebih ke ada tulisan-tulisan, ada karya-karya anak yang memang kami bukan menjadi sebuah antologi. Ya, itu memang dalam berproses untuk anak-anak. Kemudian ada karya tulis ilmiah juga, karena di sini tuh memang di pelajaran bahasa Indonesia itu tahun-tahun sebelumnya ada karya tulis ilmiah, ada KTI, tapi sudah 3 tahun ini tidak ada. Kemudian setelah kurikulum mereka apalagi jadi tidak ada gitu. Tapi kami tetap pertahankan karena itu merupakan aset menurut kami gitu, untuk anak-anak bisa menyampaikan sesuatu. Jadi ada mini riset, kalau biasanya di kami tuh mini riset itu proyek bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama IPA biasanya. Jadi mereka tuh melakukan penelitian kecil-kecilan, kayak misalnya seberapa banyak kamu kuat push up dalam 1 menit misalnya, setiap anak seperti itu. Jadi dia sampelnya harus berapa gitu kan, kayak gitu. Jadi kami mengajarkan seperti itu. Nah itu ada tulisnya gitu, seperti itu. Jadi dalam bentuk makalah mereka belajar membuat makalah kan. Keluar dari situ anak-anak ada yang ke SMK, ada yang ke SMA gitu. Iya. Nah kalau yang SMK kan banyaknya praktik, kemudian membuat laporan gitu. Mereka harus bisa gitu seperti itu. Jadi memang lebih ke karya sih, berkaryanya tuh ada. Memang seperti terbayang begini ya Bu ya. Ini mah pribadi kaitan dengan bahasa Indonesia. Jadi bahwa peserta didik itu memiliki kemampuan karya yang memang berbeda-beda ya. Iya. Karya dalam bahasa Indonesia itu apakah dalam penulisan puisi atau membaca puisinya sendiri misalnya, kemudian membuat pantun atau menyampaikan pantun itu sendiri, kemudian yang karya yang lain misalkan dengan tadi menulis cerita pendek gitu ya, cerita pendek gitu, kemudian dia ditulis. Jadi seperti Ibu yang disampaikan bahwa tulisan-tulisan anak itu oleh anak-anak sendiri dibuat sebuah buku kan seperti itu. Iya. Ini yang kebayang oleh saya Ibu ya. Ada keinginan seperti itu. Ada keinginan seperti itu untuk si anak itu. Memang sebetulnya tidak semua anak memiliki kemampuan itu.
Artinya kan ada secara alamiah itu anak memiliki kemampuan itu tersendiri. Tapi terbayang misalkan gitu, kalau anak misalkan dia punya impian apa gitu kan, kemudian dia dituangkan dalam bentuk tulisan, dan tulisan itu dibikin buku sederhana karya dia gitu seperti itu. Kalau di sini ada Pak, insya Allah udah ada. Jadi di perpustakaan itu memang ada beberapa karya yang terbaik itu disimpan di perpustakaan untuk contoh jadi tahun-tahun sebelumnya berikutnya gitu. Kayak gitu. Di perpustakaan juga ya. Jadi itu sesuatu hal, karena kan bagaimanapun kalau sesuatu yang tertulis itu menjadi sebuah hal yang monumental gitu kan, karya yang monumental itu ada dalam bentuk tulisannya. Saya satu lagi nih Pak, sekarang kan kita mau akreditasi itu ada profil sekolah ya. Ya. Tahun lalu kebetulan saya itu membuat iklan tentang SMPHT gitu. Jadi anak-anak tuh diminta ya kita membuat proyek iklan gitu Ya, tentang SMPHT, dan kebetulan sekarang yang terbaiknya itu dipakai untuk profil sekolah di nanti kalau untuk ditayangkan dengan anak-anak yang tadi juga yang tadi saya minta izin ke Pak untuk Mendokumentasikan ya? Mendokumentasikan. Nah, itu dalam bentuk rangkaian itu Pak, menyampaikan program itu. Jadi program-program sekolah itu apa aja seperti itu. Jadi mereka dalam tindak lanjut iklan itu disampaikan lagi, ditambahkan lagi gitu seperti itu. Ya. Jadi memang apa ya, suatu ketika ada rekan bahasa Indonesia juga, dia suka berpuisi dan ditulis di Facebook. Kemudian saya nanya begini, di Facebook bagus dituangkan karya puisinya itu kan dituangkan dalam Facebook, kenapa tidak kalau dituangkan dalam bentuk tulisan, puisinya itu dalam bentuk tulisan, kemudian di print out beberapa lembar, misalkan apakah 20 lembar atau 20 lembar berarti 20 puisi. Nah itu kan misalkan dijadikan buku karya dia misalkan seperti itu kan lebih bagus kan. Benar. Ibu sendiri contoh misalkan karya buku yang sudah dibuat apa? Ada berapa Pak? Yang di perpustakaan sendiri ada 2, ada Hope itu kumpulan 5 apa namanya novelet, ya. Jadi novel ini gitu. Terus ada kisah inspirasi satu apa sih yang Legit Saat Terjepit gitu judulnya. Terus lagi saya terjepit melejit. Oh, melejit. Saat terjepit. Oh. Jadi isinya tuh yang menginspirasi orang-orang saat itu. Saya produktif saat pandemi Pak kemarin. Jadi ketika pandemi itu kan memang lebih banyak di rumah. Jadi apa ya yang dikerjakan lagi nggak ada, jadi lebih banyak nulis. Terus ada saya sebagai reviewer buku paket untuk Asipa juga, untuk SMP Pesantren Asipa Subang. Paling itu, dan sekarang sedang proses cetak itu ada antologi, sebenarnya ikutan lomba, terus masuk kurasi, sedang diterbitkan juga sekarang antologi cerita anak sama Bubian ya gitu. Saya iya. Jadi kan saya ikutan lomba, terus nanti karya saya itu lolos kurasi dilakukan gitu. Sekarang insya Allah nanti ada bukunya. Kami kan pernah juga ikut penulisan antologi itu ya. Ya. Tapi ketika sudah jadi, saya kira diberi juga ya. Kita yang nulis itu kan diberi ya. Ternyata enggak gitu kan. Ternyata yang penulis buku itu juga ya berpartisipasi untuk memberinya gitu. Kalau